Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara seiman, satu hari lagi hari emas kita, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, di mana umur ini nanti akan ada akhirnya, tiba ajal, di mana setiap orang di antara kita pasti akan wafat dan meninggal dunia. Oleh karena itu, umur yang masih Allah berikan ini maksimalkanlah. Bagaimana kalau kita diberikan peluang untuk beramal saleh, maksimalkan pada hari ini. Ibadah-ibadah yang wajib, sholat wajib misalnya 5 waktu, dan juga bagi orang yang kena waktu untuk zakat, haul dan nisabnya, dia melaksanakannya. Mungkin kalau Anda punya utang puasa Ramadan, segera diselesaikan. Anda punya nazar, dan Allah sudah penuhi apa yang Anda hajatkan, maka Anda wajib untuk menunaikan nazarnya, dan seterusnya. Lakukan begitu juga dengan amal-amal sunnah. Ini kesempatan emas, menambah catatan amal soleh di timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Dan bagi yang masih melakukan perbuatan dosa, kesempatan emas untuk bertaubat dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini peluang tidak akan terulang lagi. Bisa saja seseorang wafat di hari ini ataupun di esok hari. Setiap detik dia bisa saja meninggal dunia. Maka selama ada kesempatan Allah berikan, jangan sia-siakan. Karena dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, pastikan kita akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa tersebut atau pelanggaran tersebut. Dan juga dari sisi lain kita akan mendapatkan fasilitas yang didapatkan bagi orang-orang yang taat. Karena Nabi SAW sudah bersabda, "At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Siapapun yang taubat dari satu dosa, maka tentu seakan-akan dia sudah tidak lagi memiliki dosa tersebut, atau tidak memiliki dosa lagi. Jadi kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas hari yang mulia ini, di mana Allah masih memberikan kita umur, dan maksimalkan serta selalu syukuri alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan apa yang telah Dia janjikan. 1 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, baik itu pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, semua masuk dalam makna rahmat Allah. Dan kita akan masuk ke amal ke-13. Dan ini satu kesatuan dengan bahasan kita di amal yang ke-12. Yang lalu kita sempat membahas masalah taubat, yaitu pengikraran kepada Sang Pencipta Allah kalau tidak akan mengulanginya. Dan pada saat ini adalah istighfar, atau permohonan ampunan terhadap perbuatan dosa, atau permohonan maaf terhadap dosa yang dilakukan. Dan apapun yang mengandung unsur memohon maaf kepada Allah, maka masuk dalam makna istighfar. Nah teman-teman sekalian, istighfar ini adalah sebuah bonus yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena dengan istighfar ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan, sebagaimana akan kita bacakan dari buku ini. Kita akan mulai teman-teman sekalian membaca di halaman 40 yang ditulis oleh penulis hafizahullah. Istighfar adalah permohonan ampunan atas perbuatan dosa, dan setiap doa yang mengandung maksud ini disebut dengan istighfar. Ya, misalnya kita mengatakan, "Ya Allah, maafkanlah saya," berarti seakan-akan dia sudah beristighfar, walaupun bukan lafadznya astagfirullah, tapi misalnya dia memohon dimaafkan masa lalunya, dia menyesali masa lalunya, dan dia memohon maaf kepada Allah, maka itu sudah dianggap dia beristighfar. Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan perkataan para ulama bahwa istighfar yang dipinta adalah istighfar yang melepas simpul keangkuhan, bersumber dari hati sanubari, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi betul-betul bukan cuma astagfirullah hanya karena riya misalnya, atau hanya karena merasa udah biar orang lain puji saya seakan-akan banyak istighfar. Bukan karena itu, tapi dari sanubari keluar ucapan tersebut, dan bisa menghilangkan kerasnya hati.
Adapun orang yang cuma berkata saya beristighfar kepada Allah, sedangkan hatinya bersikeras untuk berbuat maksiat, maka istighfarnya masih membutuhkan istighfar lagi. Karena dosa-dosa kecilnya berlanjut ke dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Hasan Basri rahimahullah, beliau berkata istighfar kita masih membutuhkan istighfar. Ya, jadi kalau misalnya ada orang hanya sekedar astagfirullah wa atubu ilaih misalnya, dia ucapin untuk riya agar dipuji oleh orang misalnya. Maka istighfarnya ini membutuhkan istighfar yang lain. Karena ini memunculkan dosa. Hanya sekedar lisan dan niatnya riya misalnya. Nah, atau orang mengucapkan istighfar hanya lisan tanpa diikuti dengan hatinya. Hatinya masih berharap bisa mengulangi dosa tersebut. Maka istighfar ini pun membutuhkan istighfar yang lain. Karena dianggap ini kelalaian. Oleh karena itu Imam Qurtubi rahimahullah merincikan dengan sangat baik tentang masalah ini. Bagaimana seorang muslim harusnya istighfar lisannya memang keluar dari isi hatinya. Nah itu maksudnya dari perkataan tadi. Imam Qurtubi memberi komentar mengatakan ya, dari perkataan Hasan Basri ini istighfar kita membutuhkan istighfar yang lain. Ucapan ini dikatakan Imam Hasan Basri pada zamannya, ya, kata Imam Qurtubi. Ya. Lalu bagaimana dengan zaman kita di mana manusia banyak berkubang dalam kezaliman, tergila-gila dan tidak pernah mau berhenti dari kezalimannya, padahal tangannya memegang tasbih. Ia mengira bahwa dia meminta ampun atas dosa-dosanya, padahal itulah sikap istihza atau mengolok-olok agama dan meremehkannya. Ya. Jadi ini Imam Qurtubi rahimahullah sudah meninggal lama, ya. Dia menganggap Hasan Basri tabi'in pada saat bicara itu, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi, itu di masa dulu masih sedikit orang berbuat dosa. Dia menganggap, rahimahullah Imam Qurtubi menganggap di masa beliau, ya, ini ratusan tahun yang lalu, ya, dia menganggap bahwasanya, ya, bagaimana kalau Imam Hasan Basri melihat keadaan kita pada saat itu, pada keadaan beliau dan masanya gitu ya. Maka penulis ini mengatakan, maka pada abad ke-15 ini kita katakan, bagaimana seandainya Imam Qurtubi melihat yang terjadi di zaman kita ini. Kemungkaran dan kemaksiatan merajalela, segala fitnah dan musibah nampak jelas, perbuatan dosa besar seperti riba dan lain-lain dilakukan terang-terangan. La haula wa la quwata illa billah. Ini kata penulis ya. Artinya tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dari atau dengan pertolongan Allah. Maka kita harus tetap bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah, amar ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, dan mencegah orang-orang bodoh dari perbuatan jahat. Kita takut pada murka dan siksa Allah, karena apabila maksiat sudah dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada yang mencegahnya, kita khawatir Allah akan mengadab semua yang berada di tempat itu. Baik, saya coba tanggapin perkataan Hasan Basri, perkataan Imam Qurtubi dan perkataan Fatin sendiri penulis buku ini. Imam Hasan Basri rahimahullah memberikan tadi kita sebuah statement yang menarik. Istighfar kita membutuhkan istighfar yang lain. Maksudnya adalah, tadi sudah kita titik beratkan, istighfar yang hanya diucapkan dengan lisan tanpa diikuti dengan renungan dalam hati dan penyesalan, maka istighfar ini butuh istighfar yang lain. Atau istighfar yang diucapkan hanya untuk pamer depan orang, menunjukkan kalau dia adalah ahli zikir misalnya, maka ini butuh istighfar yang lain. Di sini subhanallah statement ini menarik sekali untuk kita bahas, sehingga dan ini menjadi titik sentral bahasan dalam istighfar. Bagaimana seseorang kalau dia beristighfar kepada Allah supaya dia bisa mendapatkan janji-janji Allah dari pembersihan dosanya, kemudian dengan secara otomatis dengan dosanya dibersihkan, dia selamat dari siksa Allah, dari hukuman, dari ancaman yang diancamkan bagi para pelaku dosa, plus juga fasilitas yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dari kesehatan, kebahagiaan, rezeki, kemudian selamat dari segala macam fitnah di dunia, dan di akhirat juga selamat dari siksa kubur, selamat dari api neraka, akan didapatkan. Tapi dia dengan istighfar yang benar, ya, diikuti lisan itu dengan hatinya, ya, itu yang baru bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Baik, Imam Qurtubi rahimahullah hidup ini di tahun di abad-abad awal, ya. Kalau saya tidak salah Imam Qurtubi ini mungkin di 600-an atau 400-an Hijriyah. Sudah lama sekali hidupnya beliau rahimahullah. Beliau, ini kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau tahunnya sedikit keliru, tapi ini Imam Qurtubi meninggal sudah ratusan tahun yang lalu, gitu kan. Dan dia melihat di masanya orang banyak melakukan kezaliman. Maka dia mengatakan, bagaimana kalau Imam Hasan Basri hidup di masa kita sekarang, ya, di masa beliau maksudnya.
Banyaknya kezaliman, banyaknya maksiat. Menurut beliau itu sudah banyak maksiat. Maka penulis ini menimpali ini sambil mengatakan, bagaimana kalau Imam Qurtubi hidup di masa kita sekarang? Subhanallah, tempat perzinahan nyata dengan neon box-nya jelas, ya, klip lampu, ajakan, promosi di media, gitu kan? Para pelacur dengan beraninya untuk menampakkan pelanggaran-pelanggarannya. Padahal semua ini jelas sangat dekat dengan hukuman Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman ini tidak hanya datang kepada si pelaku, berlaku juga hukuman bagi orang-orang yang tidak menegur kesalahan tersebut. Kena masa bodoh, sudahlah, itu kan dia pelacur, terserah aja, nggak bisa. Oh terserah dia yang LGBT biarin aja. Enggak bisa. Karena kalau kita diamkan, mereka dihukum, kita dihukum. Dalam sebuah riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, pernah satu waktu Jibril AS diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum, membinasakan satu negeri. Entah negeri itu di mana, tapi seperti itu disebutkan. Lalu Jibril AS kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, ada hambamu si fulan yang saleh di situ. Banyak yang memungkiri, buat maksiat, melakukan kemungkaran, tapi ada satu hambamu yang saleh di sana. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Jibril, mulai hukuman kepada dia. Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Dia mau selamat sendiri, dia biarin aja orang, masa bodoh. Ini nggak bisa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan heran kalau Anda melakukan perbuatan salah, kemudian Anda temukan banyak orang yang menegurnya. Karena memang efek perbuatan Anda bukan hanya pada diri Anda sendiri, akan berefek kepada orang-orang juga yang mengetahui dan membiarkan itu. Nah itu sangat jelas sekali di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditekankan di sini, ya. Nah berarti memang kita harus lebih hati-hati. Kalau di masa dulu orang butuh istighfar sekian jumlahnya misalnya, maka kita harus lebih banyak di masa kita sekarang, gitu kan? Dan tidak cukup dengan istighfar, kita juga berusaha agar kantong-kantong kemaksiatan ini bisa diluruskan. Kita amar ma'ruf, mengingatkan orang agar melakukan ketaatan, dan nahi mungkar, melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Nah ini yang ditekankan oleh penulis tentunya. Dan beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 135, ya, yang bunyinya, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, maksudnya dosa atau menganiaya diri mereka, maka mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Ini penulis mengangkat dalil ini supaya direnungi, ya, bahwasanya orang kalau terjerumus, kalau orang ingin melakukan perbuatan dosa, ada godaan untuk Anda lakukan perbuatan dosa, maka di situ tugas Anda berhenti melawan godaan syaitan itu. Jangan diikuti. Bisikan untuk zina, bisikan untuk riba, bisikan untuk membunuh, bisikan untuk mencuri, untuk ghibah, gosipin orang misalnya, untuk fitnah, apa saja, memukul. Berhenti dan lawan itu, ya, dengan kesabaran. Enggak, minta perlindungan kepada Allah. Ya, saya nggak mau kerjakan misalnya. Dan minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan sudah mulai bisikin kepadamu godaan-godaan, maka berlindung kepada Allah darinya. Ya. Karena Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah akan selamatkan kita. Allah akan selamatkan kita. Jadi bersabar. Tapi kalau Anda sudah terlanjur terjerumus dalam melakukan perbuatan tersebut, maka tugas Anda adalah menjalankan surah Al-Imran ayat 135 ini sambil kita renungi sama-sama kembali. Ya, Allah SWT mengatakan, dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji, kemudian mereka mengingat Allah, atau Allah datangkan ilham dalam hatinya, diilhamkan dalam hatinya untuk sadar tentang pelanggaran tersebut, ya, maka lalu mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah akan maafkan, ya. Tapi diikuti, dan mereka tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut. Jadi bukan tadi seperti orang yang mengucapkan lisan tapi hatinya masih berharap bisa mengulangi dosa tersebut, ya. Dia hanya istighfar karena misalnya luput darinya kesempatan, tapi kapan ada kesempatan dia akan ulangi. Maka orang seperti ini butuh istighfar lain, sebagaimana tadi Hasan Basri rahimahullah mengatakan hal tersebut. Baik, kemudian dikatakan oleh penulis, kembali kita bacakan paragrafnya, apabila berbuat salah, mereka segera bertobat, makna ayat tadi, dan beristighfar atas dosa-dosanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak terus bergelimang dalam kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan masuk surga.
Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya, musnad nama buku beliau, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iblis berkata, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, saya akan selalu menggoda hamba-hamba-Mu selama nyawa mereka masih dikandung badan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni mereka selagi mereka meminta ampun kepadaku. Makanya Ibnu Jauzi rahimahullah juga menukil sebuah athar di mana iblis mengatakan, ya Allah, aku akan terus menggoda mereka, menyesatkan mereka, lalu kemudian Allah SWT mengatakan, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka beristighfar. Jadi betul-betul memang dalam sebuah athar yang disebutkan, iblis mengatakan, sungguh anak Adam telah membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Dan kalau aku lihat mereka berbuat dosa, aku usahakan lalaikan mereka dari dua kalimat ini, agar mereka terus bergelimang dalam dosa dan hanya dihukum oleh Allah. Gitu kan? Sadari teman-teman sekalian, semua perbuatan dosa berefek negatif. Semoga Allah selamatkan kita dari semua jenis dosa. Karena dengan membuka itu seperti kita sedang membuka pintu lebar-lebar. Makin banyak Anda buat dosa, makin terbuka pintu lebar agar Anda dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman Allah ini berat. Hukuman Allah Subhanahu wa taala berat. Makanya Allah sebutkan, innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Tidak usah coba-coba. Jangan pernah mengetes Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan, sudahlah saya kerjakan ini, nanti kalau Allah hukum terserah lah. Seakan-akan dia menganggap remeh hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan, saudara. Hukuman Allah itu sangat berat. Ya. Dan hukuman satu dosa, bisa saja kita buat dosa misalnya volumenya angkanya 1, hukumannya bukan 1, hukumannya bisa 100 atau 1000 bahkan. Berapa banyak orang hanya melakukan satu perbuatan dosa kecil, sudah cukup dia ya terharamkan dari banyak jenis ibadah atau bahkan dari hukum sekian bulan. Waktunya hanya kena satu perbuatan yang hitungan detik atau menit saja dilakukan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa atau aku pernah melakukan satu perbuatan dosa kecil, sudah cukup membuat Allah mengharamkanku untuk sholat subuh berjamaah di masjid 1 bulan. Nggak bisa bangun. Jadi luar biasa efeknya. Dan hukuman yang paling berat adalah Allah dari perbuatan dosa seseorang, Allah mengharamkan dia dari ketaatan. Allah tidak membuat dia melakukan ketaatan. Nah ini yang bisa kita ambil dari potongan tadi. Kemudian beliau menukil juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa iblis menangis tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 106 yang bunyinya, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waktu turun firman Allah ini surah An-Nisa 106, iblis menangis. Ya. Kenapa? Karena memang ini adalah luar biasa. Ini ayat ini khusus bagi orang yang berbuat dosa. Berbuat dosa, istighfar, Allah akan maafkan. Tentu tadi saya sudah kasih kata kuncinya teman-teman ya. Kalau Anda lagi tergoda untuk melakukan satu perbuatan dosa, solusinya jangan kerjakan. Dilawan itu. Ya. Karena kalau Anda buka pintu dosa itu berarti Anda siap dengan konsekuensi hukumannya. Tapi kalau Anda sudah terlanjur melakukannya, maka segera istighfar dan kembali kepada Allah SWT. Dan jangan Anda jadikan dua poin ini tumpah tindih satu sama yang lain ya. Misalnya Anda mengatakan, oh kalau begitu, kan ada istighfar dan taubat. Udah saya buat dosa saja, nanti saya istighfar dan taubat. Baik, kalau Anda sempat atau keburu untuk taubat dan istighfar. Kalau Anda tidak mampu, tidak sempat, Allah wafatkan di saat lagi buat dosa. Kan banyak orang kan. Lagi na'udzubillah dalam kondisi telanjang di kamar hotelnya meninggal, Allah hukum, misalnya Allah permalukan. Ada orang yang lagi melakukan pencurian, ditangkap masa, digebukin, mati. Allah tutup dengan su'ul khatimah, na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu jangan dilakukan, tidak usah dilakukan. Jadilah orang yang baik saja. Karena orang yang soleh dan soleh itu adalah orang-orang yang baik. Mereka selalu jujur, mereka selalu amanah, mereka selalu tanggung jawab, mereka selalu tutup aurat, mereka selalu santun, ramah, dermawan, semua kebaikan akan dikerjakan. Begitulah orang soleh dan solehah. Mereka dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Ya, ini kita harus memiliki predikat ini dan menjadi orang-orang yang seperti ini. Dan tidak usah menjadi orang yang fasik, fajir, atau pelaku maksiat. Karena
Kalau Anda membuka pintu ini, berarti Anda sangat membuka pintu hukuman dari Allah. Dan subhanallah, semua perbuatan dosa dasarnya dibenci oleh makhluk pun. Seperti orang berbohong, mencuri, memukul, membunuh, menggibah atau memfitnah, menggibah atau menggosipin orang ya, atau memfitnah misalnya. Tidak suka semuanya. Mengganggu orang lain, mengambil yang bukan haknya. Semua tidak disukai. Dan itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan hukuman yang berat. Oleh karena itu, berazamlah teman-teman, bertekadlah mulai hari ini untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisa umur kita. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, perbaikin apa yang tersisa ke depannya, maka masa lalumu akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau ke depannya engkau masih berbuat dosa, maka engkau akan dihisab dan dihukum oleh Allah. Masa lalu dan juga yang akan datang. Kemudian penulis mengatakan selanjutnya, mohonlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosamu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya dan tidak menyiksa mereka apabila mau meminta ampun kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, kata Nabi Nuh AS, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yang dimaksud dengan Ghaffara adalah, sebagian ulama mengatakan, Tuhan yang selalu saja membuka pintu pemaaf walaupun dosa itu berulang-ulang dikerjakan. Maksudnya, selama hamba itu terjerumus dalam kesalahan dan dia mau kembali kepada Tuhannya, maka di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia peluang untuk ya diterima taubatnya, ya, diterima permohonan maafnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukumnya dan juga memberikan kepada dia fasilitas yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang saleh. Ketahuilah teman-teman sekalian, semalam sempat kami singgung itu di kajian talk show tentang tanya jawab ya di Blog M. Kalau dosa itu ya semuanya dosa akan mendatangkan ya kesempitan dada, sumpek, gundah, gelisah, sedih, permasalahan-permasalahan yang tidak selesai. Itu dosa. Sadari ini teman-teman sekalian supaya jangan dilakukan. Cukup dalam ketaatan. Sementara ketaatan, keimanan ini akan mendatangkan lapangnya dada, ya, jernihnya pikiran, ya. Kita nyaman berinteraksi dengan siapapun. Orang kalau buat dosa teman-teman, pelaku dosa ini walaupun rumahnya mewah pun, kendaraannya bagus, tetap dia gelisah. Semua itu jadi sempit bagi dia dunia. Tapi orang yang dalam ketaatan, sibuk dari sholat ke sholat, walaupun kita temukan dia orang miskin, hanya pedagang asongan atau kaki lima misalnya, mungkin pendapatannya sangat kecil, mungkin dia juga hanya buruh harian, tapi karena dia bertakwa kepada Allah, azan dia sholat, dia sibuk mencari rezeki halal, membiayai keluarganya, kita temukan ketenangan jiwa yang luar biasa, lapangnya dadahnya, tidak ada beban, masih bisa tersenyum dengan orang, makan juga sehat, nyaman, ya. Semua itu bisa didapatkan. Fakta lapangannya apa yang sudah kami sampaikan tadi. Maka kata beliau, di sini penulis setelah menukil surah Nuh ayat 10, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa-dosamu, bertaubatlah kepadanya dari kekufuran dan beribadah kepada selainnya. Esakan dan ikhlaskan ibadah hanya untuknya, niscaya dia akan mengampunimu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun atas dosa-dosa yang dosa-dosa orang yang mau kembali dan bertaubat kepadanya. Jadi kalau orang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastikan Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kesalahan tersebut. Lalu kemudian beliau menukil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Tuhan kita subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir dan berfirman kepada para malaikatnya, adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya? Berarti dijamin akan diterima permohonannya tanpa melalui sekretaris, tanpa melalui proposal, tinggal bangun tengah malam sholat mohon kepada Allah. Kemudian ada nggak orang yang meminta pertolongan kepadaku, maka aku akan penuhi permintaannya. Dan apakah ada yang memohon ampun kepadaku, sehingga aku bersihkan dosa-dosanya. Jadi setiap hari,
Setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita agar kembali kepadanya. Ya, ini bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita saking mulianya ibadah istighfar ini. Dia akan menyelamatkan orang-orang pelaku dosa dari hukuman Allah SWT. Dan akan mengembalikan fasilitas yang harusnya didapatkan kalau dia taat kepada Allah. Juga bagi orang yang tidak melakukan dosa, kemudian dia beristighfar, akan menjadi tambahan pahala bagi dia. Karena istighfar sendiri dan taubat adalah ibadah. Ya. Anda walaupun tidak ada dosa, tetap Anda istighfar kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, hai sekalian manusia, istighfarlah kepada Allah. Karena aku sendiri, sebagai seorang Nabi, aku tidak melakukan dosa, dan termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku memohon ampun dan istighfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kita akan coba membaca dan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang masalah istighfar ini. Ya. Dinukil dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu ya, kita memiliki dua pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Jadi di masa hidup Nabi SAW itu kalau ada sahabat melakukan perbuatan dosa atau kaum muslimin berbuat dosa, mereka tinggal datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, mohon ampunlah kepada Allah untukku. Maka Nabi SAW memohon ampun dan itu diijabah oleh Allah SWT. Hanya saja, salah satunya sudah pergi kata beliau, yaitu Rasulullah SAW. Sudah meninggal beliau. Keberadaan Rasulullah SAW tengah kita sudah tidak ada. Dan tersisa istighfar saja. Apabila ia juga pergi, tidak dilakukan oleh seseorang, maka pastikan orang itu akan binasa. Ini statement yang perlu kita renungi teman-teman sekalian. Jangan ilmu seperti ini hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Tapi bagaimana kita renungin dan kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Ini statement yang menarik sekali. Bila mengatakan dahulu ada dua pelindung kita dari siksa Allah SWT. Keberadaan Rasulullah SAW dan beliau sudah wafat. Maka sudah tertutup pintu ini. Dan istighfar. Kalau istighfar pun tidak ada pada lisan seseorang dan hati seseorang, maka pastikan dia akan binasa. Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, dan renungilah firman Allah SWT dalam hadis Qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku di kala dia lapang, lagi sehat, lagi nggak ada masalah, tapi rutin terus manja dan merengek kepada Tuhannya, ya, maka niscaya aku akan mengabulkan doanya di saat dia lagi sempit. Wa man sa'alani a'taituhu, dan siapa yang memohon kepadaku kata Allah, aku pasti akan memberikannya selama dia bukan minta yang haram. Wa man tawadha'a li rafa'tuh, dan siapa yang merendah karena aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuh, dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartulah, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Dinukil juga perkataan Qatadah rahimahullah oleh sebagian ulama. Tentu ini bagi teman-teman yang pegang buku tidak ada di buku kita ya. Ini saya tambahkan dari statement para ulama salah berhubungan dengan masalah istighfar. Nanti akan kita kembali ke buku kita lagi insyaallah. Qatadah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Semua sumber masalah kita sudah diceritakan dalam Al-Quran. Sumbernya cuma satu. Dan juga sudah diberikan obatnya atau solusinya. Penyakit kalian adalah dosa. Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Jadi memang masalah kita semua adalah dosa. Pelanggaran adalah sumber permasalahan dalam hidup kita. Dan solusinya istighfar. Istighfar. Berapa banyak orang sembuh dari penyakit yang sudah divonis tidak bisa sembuh oleh medis, sembuh karena istighfarnya. Berapa banyak orang yang kelilit utang, bangkrut usahanya karena perbuatan dosa yang dilakukan Allah hukum, bisa kembali lagi berjaya dengan istighfar. Berapa banyak orang yang tidak punya keturunan, lalu mereka beristighfar, Allah berikan keturunan. Dan sekian banyak contoh dari kehidupan kita, baik orang-orang yang telah mendahului kita dan pengalaman mereka, ataupun kita kalau mempraktikkan dalam kehidupan akan merasakan hal yang sama. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yang sangat aneh, ada orang yang binasa sementara keselamatan ada bersamanya. Kemudian orang bertanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Kan penyebab hukuman dosa kan? Penyebab Anda di perusahaan dihukum, di SP, diberikan surat peringatan SP1, SP2, SP3, karena pelanggaran. Tidak mungkin orang diberikan SP tanpa pelanggaran. Gitu kan.
puncaknya di PHK misalnya. Dan terbengkalailah kehidupan Anda, harus mulai cari kerja lagi dan seterusnya. Kan gitu. Nah, jadi kalau orang tidak melakukan pelanggaran, harusnya dia tidak kena. Bahkan dia dapat fasilitas perusahaan. Kan begitu. Itu di depan mata kita faktanya. Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebenarnya orang dapat fasilitas segala macam kalau dia patuh. Tapi kalau dia melanggar, dan dia sangat kena dekat dengan ancaman. Nah, perbedaan Allah dengan manusia. Kalau manusia mungkin ada yang menerima permohonan maaf, ada yang tidak. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mohon maaf, istighfar dengan tulus, maka akan selamat dari kebinasaan itu. Ya, hukuman yang harusnya menimpa dia karena dosanya, maka itu tidak jadi menimpanya karena dia beristighfar. Dan beliau juga mengatakan radhiyallahu anhu di statement Ali, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istighfar, sementara Allah hendak mengazabnya. Maksudnya kalau Allah ilhamkan seseorang tulus ucapin dengan lisannya, hatinya pun terdorong untuk itu, maka pastikan itu berarti Allah menginginkan keselamatan untuknya. Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim alaihissalam, ini dinukil bahwasanya beliau adalah salah satu Nabi Allah juga, bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, ya, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Seperti hujan pada saat turun, sepertiga malam, lagi musafir, orang yang puasa, waktu mustajab doa yang sudah kita tahu. Apa saran Luqman kepada anaknya? Mohon kekayaan, mohon keselamatan, tidak. Beliau mengatakan, maka perbanyak istighfar di waktu itu. Perbanyak istighfar. Jadi bukan minta, udah mohon maaf aja kepada Allah. Dengan mohon maaf kepada Allah, maka pastikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya, semua fasilitas Anda akan dapatkan. Makanya waktu Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, dikeluarkan dari surga. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Adam minta dikembalikan ke surga? Tidak. Beliau memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu Allah kembalikan nanti beliau ke surga. Ya. Abu Minhal berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Kalau ada orang nanti didampingi oleh amal soleh di kuburan, yang paling membuat dia bahagia, karena kan kata Nabi SAW, amal soleh itu, orang yang soleh akan ditemani oleh amal solehnya di mana? Di kuburan. Orang yang berbuat dosa juga akan ditemani oleh dosanya, ya, di kuburan. Semoga kita termasuk golongan pertama yang ditemani oleh amal solehnya. Dan jangan sampai menjadi golongan kedua yang justru ditemani oleh dosa-dosanya, gitu kan? Karena tidak sempat istighfar dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan seseorang pada saat ditemani di kuburan dibandingkan dengan istighfar. Istighfar itu ibadah sendiri, walaupun kita tidak buat dosa sudah jadi ibadah, menjadi memperbanyak, ya, menjadi penyebab jadi banyaknya tambahan pahala buat kita kalaupun kita tidak berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka dia akan menjadi pembersih atas hukuman yang akan menimpa kita. Hasan Basri mengatakan rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian. Setiap ada kesempatan selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Selalu ulangi. Ya, kalau memang tidak sempat hitung nggak ada masalah. Pokoknya selalu ulangi itu. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Ya. Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, ya, maka dia akan senang nanti melihat dia akan senang melihatnya nanti pada hari kiamat. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pikiranku kadang-kadang terpaku dalam satu masalah yang sulit buatku. Jadi tidak tahu apa solusinya masalah ini. Mentok di satu titik, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maka aku pun beristighfar kepada Allah 1000 kali. Ya. Sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, di masjid, di sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ya, jadi luar biasa bagaimana para ulama salaf menjadikan istighfar sebagai betul-betul amalan unggulan, ya, yang mereka lakukan. Baik, kita kembali teman-teman sekalian melanjutkan sisa
apa yang dinukil oleh penulis di sini. Selanjutnya di halaman 44-nya ya, tadi sampai di situ kita membaca, ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinukil, ia berkata, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahkihi an Rabbih azza wa jalla qala, adnaba 'abdun faqala, Allahumma ighfir li dhanbi." فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لو ربا يكفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن لو ربا يكفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لو ربا يكفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت faqad ghafartu lak. Dari Nabi SAW, beliau bercerita tentang Robnya atau menyampaikan tentang Robnya. Ini hadis qudsi. Ya. Beliau bersabda, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman, hambaku berbuat dosa. Tapi dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan membalas ya, dosa tersebut. Kemudian dia kembali berbuat dosa lagi dan berdoa lagi. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku berbuat dosa. Tapi dia tahu bahwasanya dia mempunyai Tuhan yang bisa mengampuni dosa itu. Dan juga membalas dosa itu, memberikan hukuman kepada dia. Lalu dia kembali berbuat dosa lagi dan berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku berbuat dosa. Tapi dia mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan membalas dosa. Berbuatlah sesuka hatimu karena aku telah mengampunimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita dengarkan bagaimana pendapat ulama menjelaskan untuk mensyarah hadis ini ya. Di sini nukil Imam Muhyiddin Abu Zakaria Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim. Seandainya seseorang berbuat dosa 100 kali ataupun lebih, tapi setiap kali berbuat dosa ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan dosa-dosanya berguguran. Begitu juga seandainya dia langsung bertobat atas seluruh dosa-dosanya, maka akan diterima tobatnya. Dan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah sesuka hatimu karena aku telah mengampunimu adalah setiap kali engkau berbuat dosa dan mau bertobat dan menyesali perbuatanmu, niscaya aku akan mengampunimu. Di sini teman-teman sekalian ada poin penting. Jangan pernah Anda berpikir, oh kalau begitu, udah Allah kan Maha Pengampun. Udah saya berbuat dosa aja, ya. Toh juga di sini disebutkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun orang berbuat dosa 100 kali, selama dia istighfar tobat akan diterima. Fahami begini teman-teman sekalian. Jangan difahami dan terlihat, oh kalau gitu, ya udah saya buat dosa aja nanti istighfar. Buat dosa istighfar lagi. Poin-poin penting harus difahami. Yang pertama, kalau Anda istighfar, tadi di awal kita sudah jelaskan perkataan Hasan Basri rahimahullah, perkataan Imam Qurtubi. Kalau Anda istighfar dengan lisan saja, tidak diikuti dengan hati, maka itu istighfarnya belum diterima sama Allah. Karena dia masih ada niat untuk mengerjakannya. Atau dia mengucapkan dengan lisan karena riak saja. Karena ingin dipuji oleh orang. Tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi, poin pertama. Dan ini buah yang paling mahal dari bahasan kita. Yang harus Bapak Ibu bawa pulang ya istilahnya gitu. Sebagai oleh-oleh dari kami. Ini penting sekali. Sisi yang lain ya. Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW ini, hadis qudsi ini, adalah seorang hamba. Dia buat dosa. Dan ini gambaran tentang luasnya rahmatnya Allah. Bukan motivasi untuk mengulang-ulangi dosa, bukan. Ya, jadi jangan difahami, oh kalau gitu berarti buat dosa istighfar lagi Allah maafkan. Buat dosa istighfar lagi Allah maafkan. Berarti boleh dong kita ulang-ulangi dosa. Bukan itu pemahamannya. Pemahamannya adalah hadits ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Kalau seandainya ada seorang hamba, dia tinggal di satu wilayah misalnya. Wilayah itu penuh dengan ahli maksiat. Dia terjerumus lalu dia segera kembali. Karena dia takut. Dia beristighfar kepada Allah SWT. Berjalanlah dia. Karena tidak ada komunitasnya. Dia mulai lagi setelah sekian lama berbuat dosa lagi. Tapi dia bukan niat dari awal melakukannya. Terpengaruh lalu dia berbuat dosa lagi. Di saat itu dia istighfar lagi kepada Allah SWT. Begitu terus terulang lagi yang ketiga kali. Maka selama dia memang waktu awal istighfar tulus kepada Allah SWT. Dan dia tidak niat untuk mengulanginya. Tapi dia terjerumus. Lalu pada saat terjerumus dia tidak membiarkan dirinya terus dalam dosa. Dia lalu beristighfar kepada Allah. Selama itu pula Allah akan maafkan. Ini makna hadisnya. Ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah SWT. Bukan mudahnya orang untuk istighfar karena berbuat dosa. Jangan ke situ pemahaman. Nah, ini poin yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian.
Semua manusia akan berbuat dosa. Tapi yang penting, kalau ada, tadi saya bilang, kalau ada kesempatan jangan dilakukan. Coba bersabar. Tapi kalau sudah terjerumus, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasti akan berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, gitu kan? Tapi jangan teman-teman terus-menerus kalau sudah terjerumus, ulangi aja lagi. Gampang istighfar. Ya. Karena memang kita pasti terjerumus dalam dosa itu. Kita semua pasti pernah berbuat dosa. Tinggal masalah kecil besarnya dosa tersebut. Ya. Atau orang sengaja atau tidak sengajanya. Atau dia melakukan, dia tobat atau dia tidak tobat. Nah itu posisi yang inilah mungkin manusia berada di antaranya. Beliau menukil selanjutnya hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, law lam tudnibu la dhahaba Allah bikum, wa la ja'a biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu memohon ampun kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Itu semua berkat keagungan, kata beliau, penjelasan hadis ini, itu semua berkat keagungan rahmat Allah SWT yang meliputi segala sesuatu. Juga berkat keagungan masalah istighfar. Karena itu wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertaubat sepanjang hayat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Tahrim ayat 8. Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Baik, bagaimana memahami hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, bersumpah atas nama Allah, kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum yang berbuat dosa lalu beristighfar kepada Allah. Apa maksudnya? Penjelasan hadis ini maknanya adalah, kalian semua akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi Adam juga berbuat kesalahan. Beberapa Nabi juga berbuat kesalahan. Dan itu bisa saja terjadi. Karena kan kita manusia. Ya, bisa tergoda, bisa terpengaruh. Tetapi bagaimana kita berusaha mengontrol diri agar tidak terjerumus dalam dosa tersebut. Dan bersabar. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, "Man taraka syai'an la abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik darinya. Maksudnya pada saat godaan-godaan berbuat dosa datang, dia bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Dia tadinya diajak berzina, kemudian dia tinggalkan, maka Allah akan datangkan pasangan yang baik. Nah seperti itulah, dia tinggalkan pendapatan haram, maka Allah datangkan pendapatan yang halal. Allah akan datangkan seperti itu. Tapi kalau sampai dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka Allah menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Dan ini hadis lebih fokus kepada orang yang terjerumus dalam perbuatan salah, bahwasanya Tuhanmu akan memaafkan selama engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat, ini sebagai penutupan di paragraf-paragraf terakhir bahasan kita, para sahabat menghitung bahwa istighfar dan taubat Rasulullah SAW dalam sekali majlis lebih dari 70 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inilah astaghfirullah fil yaumi aktsara min 100 marrah." Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Padahal beliau adalah imam hamba-hamba Allah. Ya, beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Dan dosa beliau yang lewat maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian beliau memberi contoh dan mengajarkan kepada umatnya untuk istighfar dan bertaubat. Karena orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa lagi. Ya, maksudnya di sini sebagai penutup, penulis ingin menitik beratkan bahwasanya saudaraku seiman, orang-orang bisa terjun dalam perbuatan dosa. Ya. Maka dia punya solusi istighfar. Dan kalau orang yang tidak berbuat dosa pun tetap dianjurkan beristighfar. Jangan jadikan istighfar itu hanya solusi kalau punya masalah saja, kalau punya dosa enggak. Tapi bagaimana kita jadikan dia sebagai ajang sumber pahala kita. Sehingga kalaupun ada dosa yang tidak sengaja kita tidak sadari tetap dimaafkan. Atau kalau tidak ada dosa maka dia akan menjadi sumber pahala buat kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini bahasan kita teman-teman sekalian. InsyaAllah ke depannya kita akan lanjutkan amal ke-14. Masalah melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.